나한테 보란 듯이 좀 잘해봐. Kini kabar Hein yang tengah sakit parah sudah tersebar di semua portal berita yang membuat seluruh orang terdekatnya syok dan terkejut. Setelah pengumuman penyakitnya di depan awak media, Hein langsung menghampiri Yunwoo. Namun tiba-tiba penyakitnya kambuh. Hein berhalusinasi bahwa dirinya seakan-akan sedang berada di tengah-tengah padang lavender. Tak lama Hein jatuh pingsan. Yunwoo langsung membawa Hein ke rumah sakit. Seluruh keluarga Hein dan Yunwoo telah tiba di rumah sakit. Mereka sangat cemas melihat keadaan Hein. Sonhwa yang selama ini tak pernah peduli kepada putrinya, kali ini ia adalah orang yang sangat terpukul mendengar kabar ini. 안 되는데. Di adegan lain, Bomja dan Grace yang hendak menemui ketua Hong di rumah sakit berpapasan dengan Seulhae di lift. Keduanya dikeluarkan secara paksa dari lift. Bomja yang tak mau menyerah lantas menaiki tangga darurat agar ia bisa melihat keadaan ayahnya. Namun, Bomja tak diizinkan masuk oleh Seulhae. Bomja memohon-mohon dan meminta maaf atas perbuatannya kepada Seulhae selama ini. Hal ini ia lakukan agar dirinya bisa diizinkan masuk menemui ketua Hong. Bomja akhirnya diizinkan masuk setelah Seulhae menyetujui jika Bomja akan berlutut kepadanya. Bomja yang mengetahui ayahnya siuman langsung memeluk ketua Hong dan menangis terseduh-seduh. Ia juga langsung memperingatkan Seulhae dengan nada tinggi dan mengancam bahwa kini Seulhae tak punya kuasa lagi kepada keluarga Queens karena ketua Hong sudah siuman. Saat Bomja hendak melaporkan kepada polisi dan mengkonfirmasi kepada ayahnya bahwa Seulhae lah yang mencelakainya, ternyata ketua Hong mengalami hilang ingatan dan tak bisa memberi pernyataan apapun. Dokter menjelaskan dari hasil CT scan menunjukkan bahwa Hein mengalami pembengkakan otak akut. Sel tumor tersebut menekan jaringan di sekitarnya dan meningkatkan tekanan interkranial. Sonhwa marah kepada Yunwoo karena ia telah merahasiakan kondisi Hein kepada mereka. Bomjun berhasil menenangkan istrinya. Dokter menjelaskan kembali kepada seluruh keluarganya bahwa Hein menderita tumor ganas yang sulit untuk diobati. Sonhwa sangat terluka dan menangis sejadinya setelah mendengar kabar ini. Begitupun dengan Bomjun. Ia teringat kenangan manis dengan putrinya saat masih kecil. Hal itu membuat Bomjun tak kuasa menahan tangisannya. Ketua Hong didiagnosa mengalami demensia vaskular akibat pendarahan di otak. Hal ini membuat dirinya sulit mengingat dan berpikir rasional. Namun, ada kemungkinan ketua Hong bisa pulih dari penyakitnya. Bomja menemui Sonhwa yang sedang duduk sendirian. Ia meminta maaf karena dirinya tidak bisa memberitahunya atas penyakit Hein. Namun, Sonhwa kecewa karena ia merasa bahwa hanya dirinya lah yang tidak mengetahui penyakit Hein. Sonhwa begitu menyesal atas perlakuannya dan ketidakpeduliannya kepada putrinya. Ia kembali menangis menyesali perbuatannya. 내일은 내가 알아서 잘할게요. Di adegan lain, Yunwoo dengan setia berada di sisi Hein untuk menemaninya sepanjang malam. Pagi-pagi sekali, Dahye menelpon Eun-sung dan menanyakan kebenaran kondisi Hein. Tak hanya itu, Dahye juga meminta Eun-sung menyuruh bawahannya mengirimkan obat kepada Sochol karena ia khawatir gangguan kecemasan dan stresnya kembali kambuh setelah mendengar kondisi Hein. Eun-sung kesal, Dahye menghubunginya karena masalah sepele. Ia bahkan mengancam akan membunuh Sochol. Di sisi lain, Sochol menduga bahwa penyakit yang diderita Hein disebabkan oleh jimat yang ia miliki. Jimat itu dipercaya melemahkan energi Hein. Sochol memang terkadang tak mempercayainya, namun ia selalu ingin lebih kuat dari kakaknya. Yunwoo kemudian menenangkan dan memeluk Sochol. Tak lama dari itu, Hein siuman. Melihat adiknya yang menangis, ia meminta maaf atas perbuatannya yang kasar selama ini kepada Sochol. Sochol yang merasa sikap Hein berubah, ia panik dan menduga bahwa pikirannya sedang terganggu. Yunwoo lantas memerintahkan Sochol untuk memanggil dokter dan keluarga mereka. Yunwoo mendapatkan pernyataan cinta manis dari Hein. Ia meminta maaf karena selama ini dirinya tak pernah memperlakukan Yunwoo dengan baik. Ia merasa paham mengapa Yunwoo saat itu ingin bercerai. Karena Yunwoo telah bertahan cukup lama di sampingnya, ia meminta agar Yunwoo tak merasa bersalah dan menyesal atas keadaannya saat ini. Hein menganggap jika dirinya tak akan bertahan lama. Semua itu ia katakan karena Hein ingin memastikan Yunwoo mengetahui perasaannya yang sesungguhnya sebelum ia mati.
Hyunwoo mengatakan bahwa ia telah berdoa sepanjang malam untuk Hae-in. Ia tak akan melakukan apapun selain menangis setiap hari, minum soju, tidur di jalanan, dan hidup sembrono jika Hae-in benar-benar pergi. Hyunwoo dengan menangis mengatakan bahwa ia akan sangat putus asa jika Hae-in pergi selamanya. Oleh karena itu, Hyunwoo berharap Hae-in tak akan mengatakan hal tak masuk akal lagi di depannya. 엄마! 누나 깨어났어! 빨리 와 빨리! Seluruh keluarga berkumpul setelah mengetahui Hae-in telah sadar. Sonhwa merasa terluka dan tak tahan jika melihat kondisi putrinya. Ia memutuskan tak melihat Hae-in dan menenangkan diri di lorong tangga. Mengetahui Hyunwoo yang menemuinya, Sonhwa mengungkapkan bahwa ia merasa bersalah karena selama ini dirinya selalu melampiaskan amarahnya atas kehilangan salah satu putranya kepada Hae-in. Bahkan di saat Hae-in berusaha mendekat dan menggenggam tangannya, ia selalu menolak dan mengabaikannya. Ia benci dengan sikapnya tersebut. Sonhwa merasa jika sakit dan rasa stres yang dialami Hae-in, semua ini akibat perbuatannya. Hae-in yang mendengar ungkapan tersebut, ia meminta agar ibunya berhenti menyalahkan dirinya. Ketika ditanya apakah Hae-in merasa kesakitan, Hae-in menjawab terkadang ia memang merasa sakit. Sonhwa meminta maaf berulang kali. Bagaimanapun, ia tak akan pernah bisa jika ia kehilangan putrinya. Mereka berpelukan dan saling menguatkan satu sama lain. 다 괜찮아질 거야. 네가 죽으면 난 어떡하니? Grace mengkhianati keluarga Hong dan kini kembali memihak Seolhae. Dengan penjagaan yang ketat, ketua Hong kini dibawa kembali ke Puri Queens oleh Seolhae. Para eksekutif perusahaan juga terlihat sudah berkumpul di kediaman itu. Seolhae menegur mereka karena telah lalai mencegah Eun-sung membiarkannya mengadakan konferensi pers. Publik kini sudah marah. Seolhae memerintahkan kepada mereka untuk menyerahkan semua draft sebelum diberikan kepada Eun-sung kepadanya. Seolhae memerintahkan mereka untuk menyerahkan semua draft kepadanya sebelum diberikan kepada Eun-sung dan menyuruh tim humas untuk datang besok pagi. Publik kini telah bersimpati dengan manajemen sebelumnya, bahkan mengkritik kepemimpinan Eun-sung. Para investor marah akibat jatuhnya harga saham. Ada rumor mengatakan jika mereka akan membuat kemitraan umum. Eun-sung menekan pengacara pribadinya untuk mencari semua dana gelap ketua Hong. Namun satu hal yang pasti adalah Presiden Bank LCC Labuan Malaysia yang mengelola rekeningnya telah menarik dan mengirimkan dananya tersebut. Diketahui dana gelap itu telah ditarik sebesar 900 miliar. Eun-sung berencana untuk mengutus anak buahnya untuk melakukan investigasi ke Labuan. 떨어지는 주식은 나만 신경 쓰이나? 같습니다. 금액은요 9천억대 가까이 됩니다. Lukwon membawa Bong Joon ke restoran kalguksu. Lukwon berharap ia bisa menjaga diri dan makan dengan baik. Bagaimanapun, Bong Joon menjadi pilar untuk menguatkan istri dan anak-anaknya. Ia harus kuat dan menegakkan kepalanya. 꾹꾹덕에 발바닥에 힘 딱 주고 서서 Kertarisna membacakan komentar dari sebuah artikel. Jika publik kini menganggap Hae-in mencintai mantan suaminya karena mengungkapkan penyakitnya untuk menyelamatkan Hyunwoo. Sekretarisna meminta Hae-in untuk tak mencemaskan semua tanggapan publik. Yang lebih penting sekarang adalah Hae-in sehat dan kembali ke Pesaraya Queens. 편도 아니고 전 남편 향한 절절한 찐 사랑이라. Di balik itu, Hyunwoo mentertawakan Hae-in karena ia benar-benar terganggu dengan semua rumor aneh tentang mereka di portal berita. Hae-in muak saat orang-orang mulai memperhatikannya. Ia menganggap jika semua orang kini sedang mengasihani keadaannya. Agar tak salah paham, ia ingin supaya Hyunwoo menunjukkan kasih sayang untuknya ketika di depan publik. Saat semua orang menatap mereka, Hyunwoo mengabulkan permintaan itu. Ia menatapnya dengan penuh cinta, bahkan merangkulnya dengan penuh kasih sayang. 나한테 보란 듯이 좀 잘해봐. Eun-sung menemui Hae-in. Ia membujuknya untuk kembali ke perusahaan dan tinggal di Puri Queens. Hae-in tahu jika Eun-sung sedang kesulitan menghadapi media dan para investor awal yang sedang menuntutnya. Apalagi saham Eun-sung tak akan cukup untuk meredam investor yang ingin membuat kemitraan umum baru. Bahkan Hae-in mengancam bahwa jika Eun-sung memprovokasi lagi, ia akan kehilangan lebih banyak lagi. Di samping itu, Eun-sung menyatakan perasaannya yang sudah ia pendam sejak lama kepada Hae-in. Namun, Hae-in tak peduli dan tak ingin tahu tentang ungkapan itu. Hae-in telah memutuskan hubungannya sejak lama dengan Eun-sung. Awalnya, ia merasa bersyukur atas bantuannya di saat ia kesulitan.
Namun justru ia adalah dalang di balik seluruh masalahnya. 내가 그러기 전에 네가 날 좋아해주지 그랬어 그럼. Begitulah episode 11 part 1. Ditunggu episode selanjutnya. Bye-bye.